buntu. Kan langsung diri dong. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu. Customer enggak juga. Oke, kembali lagi bersama saya Guru Bijak. Masih di OOB, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Asik ya? Oke ya. Kali ini gue sama bos Onta Oblong. Ya nggak? Siap. Bos Onta Oblong. Ini bidang apa cuy? Sablon kaos. Sablon kaos ya? Promosi kaos gitulah ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ya nggak? Lu kenalin diri dulu coy. Duh, nama saya Yonanta Rahmatiar. Kebetulan kenal Christian dari STM, bukan dari kuliahnya. Saya nggak kuliah. Jadi kenalnya dari tahun 2004 di sekolah grafika. Oke. Berarti lulus sekolah STM langsung kerja atau bikin Langsung usaha? kerja. Lulus sekolah 3 hari. Kamis gue lulus, Sabtu Senin gue udah kerja. Berarti lu bisa berprestasi dong. 3 hari doang kan. 3 hari nganggur atau kerja? Kerja di pabrik. Kerja di pabrik kalau buat hitungan percetakan itu udah gede. Dia rakyat itu. Oh, dia rakyat sama PKL gua tuh. Dia rakyat itu udah termasuk perusahaan yang diperhitungkan kalau di percetakan. Di grafika gitu lah ya. Oke. Terus sampai akhirnya lu mutusin lu buka usaha sendiri? Panjang itu 8 tahun pindah-pindah kerja betul loncat baru tahun 2012 pertengahan baru. Berapa? 2000 tahun? 2012. 2012 berarti 8 tahun. 8 tahun lu kerja, 8 tahun itu 8 perusahaan. 8 tahun itu 5 perusahaan. 8 tahun 5 perusahaan. 5 perusahaan dari perusahaan 1, perusahaan 2 sampai terakhir di daerah sini Cibubur. Baru sempat mikir kalau gua buat usaha ya nggak mau gini-gini aja. Maksudnya nggak mau gini-gini aja. Ada jiwa sedikit jiwa nggak pengen diatur. Maksudnya nggak pengen diatur tuh berangkat mandi, nafsen gitu kan, pulang suruh lembur. Rutinitas lah ya. Nah, Rutinitas. ada sedikit jiwa nggak pengen diatur kayak gitu. Makanya buka usaha. Apa yang bikin lu sampai akhirnya lu buka usaha selain itu? Tadinya cuma itu konsultasi sama istri karena kebetulan juga nih abis nikah sebulan. Masa tahun berapa cuy? 2012. Oh 2012, nikah sebulan, terus lu punya pikiran. Habis nikah, terus gua keluar dulu, istri belum karena waktu itu masih pikirannya gue jangan keluar dulu deh gitu. Kalau lu mau keluar ya lu keluar gitu. Tapi setelah keluar 2 minggu dicuekin nyokap, dicuekin mertua. 2012 ya, awal keluar. Karena mikirnya anakku mau dikasih makan apa nih? Kalau itu mertua, kalau orang tua kandung, lu gila kali, baru sebelum nikah, lu keluar. Sedangkan waktu itu udah karyawan, kerjaan dekat, tunjangan anak istri, udah semua kasarnya yang semua dipengenin sama orang-orang yang belum kerja, gue udah dapet. Tapi kan lu baru sebulan, kan udah punya anak waktu itu. Belum kan? Baru sebulan nikah. Tapi pas lu keluar nih baru sebulan nikah, lu udah bulat tuh mau usaha. Iya, jadi anak gua dua-duanya bukan anak pabrik, anak sablon. Anak pengusaha. Anak pengusaha lah ya. Anak sablon. Oke, ceritain dong. Nah, awal lulus sekolah tuh 2004 itu ada di grafika tuh ada program ini. Dulu ada kalau ingat tuh ada program guru. Jadi grafika kekurangan guru. Terus kita diseleksi buat masuk di Poltek Negeri Jakarta, UI itu kita dikuliahin dari negara, dikasih uang, dikasih segala macam, itu tinggal kuliah doang. Iseng tiba-tiba, bukan iseng, disuruh guru waktu itu, disuruh Pak Fauzi almarhum ikut tes bla 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 bla, lolos, akhirnya mau berangkat ke UI. Gue mikirnya waktu saat itu ya tadi yang sebelumnya gue bilang ini, keadaan keluarga lagi kacau, keadaan keluarga lagi kalau ibaratnya Itu baru lulus ya. jadi keadaan roda itu kalau gua udah di bawah kempes lagi. Jadi rodanya nggak naik. Kalau gua mikir gini, di saat yang bersamaan gua juga dapat tiket UNJ dari Bang Asyaf. Oke, ini gua pada kuota 5 orang nih masukin ke UNJ. Wah,
Tapi di saat yang bersamaan mikir, kalau gue kuliah, gue cuma bisa nambah beban orang tua. Gimana caranya gue keluar kerja, gimana caranya gue keluar STM, gue cepet kerja dan ngebantu emak gue, biar emak gue nggak capek banget nih, biar emak gue, keluarga tuh ikut, mudah-mudahan ikut naik lah. Akhirnya makanya Kamis lulus tanda tangan STTB, lu zamannya masih STTB kan, kita cap 3 hari, Kamis, Senin tuh gue udah masuk ke Wijaya. Karena interview, tapi karena berhubung Pak Karin magang gue di Gramedia, Kompas, udah gitu alhamdulillah nilainya tuh 9,5, absensi 9, kerja sama tim 9,5 gitu. Jadi DR cuma ngeliat, oh yaudah lo bisa sendiri masuk, ditarik lah ya langsung sama DR. Itu bareng, itu 10 orang, tesnya gue masih inget banget, itu tesnya 10 orang, yang 7 orang itu alumni DR di magang. Jadi yang 7 orang ini magang di DR, yang 3 orang magang di Gramedia. Tapi yang masuk yang magang di Gramedia. Tapi nggak diajak, waktu itu harus di DR loh. Ya rakyat tapi nggak diajak. Jadi 3 orang ini yang ikut, yang masuk. Yang 7 orang ini malah nggak masuk. Padahal dia yang notabene alumni magang di DR rakyat. Ya udah tahu mesin DR rakyat, tapi kenapa? Gua nggak tahu lah itulah. Nggak tahu ada sekian apa. Pokoknya gue Senin masuk. Sebulan setelahnya gajian dong. Ya. Gajian masuk ATM. Apa tuh ya? Masuk ATM, colok ATM, kartu, dapat gaji pertama itu 3.780.000 itu masih 2004 ya? Iya. 2004 3.780.000 itu gue sampai gemeteran. Maksudnya sebulan lalu gue masih sekolah, dapat uang jajan, sekarang gue dapat uang sendiri. Nah, itu masih ingat banget waktu itu. Gue lari gitu ke rumah. Tadi amplopin, lari ke rumah. Nyokap di rumah lagi bikin es waktu di Solo gitu. Nyokap nyambi buat usaha keluarga bikin es lah. Gue lagi es di rumah. Cuma bilang, "Ma, Masuk kasih semua tuh ya? semua Nyokap yang ngolah. akhirnya nyokap nggak mau kan, udah pegang aja gitu kan, ini hak kamu. Gue bilang enggak, karena gue bawa apa? Emang niatnya tuh buat bantu nyokap, bantu abang gue. Gue masih kuliah, Masa-masa perjuangan yang sedih juga ya? buat kuliah, buat kuliah, gue kerja. Supaya singkat cerita, abang gue bisa kuliah dengan nyaman lah. Gue nggak punya hubungan, oke? Abang gue sukses, gue senang. Terlepas gue nggak kuliah, gue senang. Itu urusan nomor 1000 lah. Karena nyokap juga terbantu, gue bantu kerja jadi kayak senang itu, wah gue bisa bantu abang gue, bisa bantu abang gue, Bisa bantu keluarga. Yang penting yang gue tuh cukup cuma buat transport sehari-hari, udah gue nggak mikir macam-macam. Sampai mau nikah itu akhirnya udah kenal lah sama yang masalah jadi istri lah, kenal sama kasus gitu, terus kenal nggak mau repotin orang tua lagi, akhirnya nabung pelan-pelan sampai pas hari H bilang ke nyokap, "Mak, tolong dong dilamarin anak orang." Dijenturin coy. Lu lamar anak orang, lu punya duit? Kasihnya tuh maghrib di ruang tamu. Kamu punya duit? Ada, kasih lah. Kaget tuh, nangis. Lu duit segini dari mana? Karena kau nggak tahu nih, selama 4 tahun tuh gue nabung. 4 tahun itu nabung. Pertama tahu belum ini karena dulu dapet order kaos ya, karena kita grafikan. Order kaos, kita beli kaosnya, terus kita nyabul ke tempat teman nih, tempatnya mama. Kerjain. Pertama dari gitu, dapat duit tambahan, gaji juga masuk. Itu kalau boleh di kuping boleh tutup tuh tiap hari tuh cuma ada ceng-cengan doang. Jadi kalau kita makan gitu di kantin, mereka udah bertahu, teman-teman udah bertahu. Kantor nih ya? Iya, di kerjaan itu udah bertahu. Baru gajian. Orang-orang di mana baru gajian makannya enak. Iya. Padang, makan segala macam. Dulu belum ada Gojek. Nah, jadi kalau mau makan enak dulu jalan kiri.
Aku bawa. Tiap Bawa hari. bekal ya. Bawa bekal. Tiap hari. Sampai temen gue yang samping gue hafal. Kalau lauknya bukan tahu sama telur dadar, gue ngerayap. Emang cuman itu tiap hari. Karena gue pengen banget nikah pakai uang sendiri waktu itu. Jadi sebisa mungkin semua yang gue dapat dari orderan tadi, dari gaji, gue masukin Tabung semua. semuanya. Gue masukin semua tabungan. Tapi tadi dulu deh. Lu udah punya niat nikah, tapi belum ada pasangan. Udah nabung. Pas udah. nabung awal-awal nabung nih. Pas tahun nabung itu udah punya calon. Udah punya calon. Udah. Oke. Akhirnya nabung tadi biar kita sama-sama pengen yuk kita nabung pakai uang sendiri yuk. Akhirnya dia nabung, gue nabung. Tapi beda rekening nih, kan ada yang nabung yang Bareng. satu rekening ya. Padahal belum. Nah, dia juga pengennya gitu dulu. Satu rekening ya, tapi gue nggak mau. Dia nanya kenapa? Kan umur udah ada yang tahu. Kalau nanti besok gue mati, kan mendingan lu nabung sendiri, kan nabung sendiri. Kita gagal. Nah, nabungnya dulu kan, nabung dulu di sini, dulu cukup nih kayaknya dibagikan. Nah, akhirnya baru 4 tahun itu ketemu. Berarti 4 tahun nabung. 2012 itu akhirnya nikah sendiri, pakai uang sendiri sama sendiri. Jadi pihak orang tua sama-sama nggak ngeluarin uang. Nah, udah habis nikah, goyang nih Apanya nih yang goyang? pikiran. Kok kerja bukan gini-gini doang, Bu, tapi kita kan terutama gue lah pengen naik level lah, Upgrade lah ya, pengen upgrade. pengen lah. Sama rutinitas begini lah ya. Nah, kalau nggak pengen berangkat pagi, berangkat malam, pulang pagi, berangkat malam, pulang pagi. Terus apa ya? Terus kita mikir berdua di depan teras, rumah teras mertua. Jadi baru nikah ya, baru iya. nikah. teras Baru rumah nikah, tinggal di mertua, tinggal di rumah ngobrol di teras mertua. malam-malam. Belum ada sebulan berarti tuh nikah. Udah sebulan. Oh, udah ada sebulan baru ngobrol-ngobrol nih ya. Ngobrol. Usah yuk. Terus istri bilang usaha mana? Aduh, lu belum keluar tadi kan? Belum. Baru ngobrol nih. Belum keluar dari perusahaan belum. Usaha apaan? Ya gue agak bisa. Gue bisa nyambung doang. Jadi nyambung usaha sama kawas. Yakin. Udah, sinilah. Itu belum bilang nyokap. Baru berdua aja nih. Belum bilang nyokap, belum bilang mertua. Belum habis udah serah sama-sama udah mantep. Akhirnya kita bikin strategi udah keluar berdua. Nanti 2 bulan 3 bulan keluar, lu keluar. Oke. Gua keluar, dia belum keluar nih, dia posisinya belum keluar kerja, masih karyawan. Lalu pas lu pengen keluar udah sampai modal dong. Enggak ada modal. Tabungan? Enggak ada. Tapi udah tekad. Niat aja ya, baru niat. Karena emang belajar dari senior kakak kelas kita untuk memulai usaha sablon tidak membutuhkan biaya besar. Oke. Nah itu yang bikin gua bikin usahanya modalnya sedikit, terus sesuai dengan kategori sekolah gue, terus gue juga udah seneng sama dunia itu, ya udah kita keluar tadi, ditambah sama hasil pesangon. Oke, itu aja ya yang lu pegang ya. Dapat hasil pesangon 14.500.000. Baru Berapa tahun tuh 14.500 sama 5 tahun. 5 tahun di perusahaan terakhir lah. Uang terima kasih tadi tuh 14.500.000 bikin usaha tadi. Itu usahanya di depan rumah mertua. Oh, pertama bikin Di depan teras. teras itu ya, kiri itu. Nyablonnya di depan teras. Nyablon di depan teras. Udah berapa 3 bulan 4 bulan. Kita mikirnya wah rumah. Oh enggak. Tadinya join dulu sama teman kita, join dulu dapat 8 bulan, keluarnya baik-baik karena ada suatu masalah, sama-sama baik, gue pengen maju, dia pengen maju, deh kita bisa baru nyablon di rumah mertua tadi di depan teras, dapat 2 bulan 3 bulan lah nyablon di depan rumah mertua tadi, rasanya wah ini nyablon kan kotor nih, kamar mandi kotor, kayak apa lantai Pokoknya di rumah jadi kotor lah. wah kan nggak enak dong sama mertua kan. Gimana ya? Jalan sama istri dapat sini kios ini. Kios pertama sampai sekarang dari tahun 2013. 2013 baru buka kios. Sampai sekarang 7 tahun sini. Udah sampai 3 kali ganti pemilik nih kios. Ini kios udah 3 kali ganti pemilik. Jual kesini, Jual kesini lagi. Gue belum pernah Lu udah keluar ya? Iya. Jadi Pemiliknya tetap asik sama lu. sampai sekarang pemiliknya orang belakang asik lah gitu.
Nah, awal kenapa mau buka usaha? Kenapa sih Onta Oblong didiriin gitu? Nah. Yang pertama, gue cuma usaha STM, Chris. Ngerti. Nah, kita anak cowok, paham. Kenapa anak cowok pasti pengen bikin bangga orang tua. Ya, harus lah. Nah, kapasitas gue cuma STM, Chris. Gimana caranya gue bikin bangga orang tua dengan cuma label STM? Gue mikirnya, kalau gue kerja, terus nyokap ketemu sama saudara, terus terus nyokap kerja, kerja di pabrik, kerja di pabrik, kita biasa lah. Kita masih terjebak di situasi kayak gitu. Nah, pengennya tuh bikin bangga nyokap tuh, bu, anaknya di sini aja. Oh, alhamdulillah, anak saya nggak kerja, anak saya buka usaha sendiri. Beda ya. Nah kan sebenarnya cuma itu. Jadi sebenarnya kenapa Onta Oblong didiriin cuma itu. Pengen kayak Jadi cuma itu doang. Jadi cuma pengen bikin emak gue bangga aja. Jadi cuma pengen bikin emak gue bangga, nggak malu, nggak kasarnya dia nggak malu kok punya anak kayak gue. Ya. Nah, sambil bokap tadi yang gue bilang tadi kira ngelamar kerja di tempat yang baru sekarang, perekonomian mulai membaik, sampai sekarang adik gue kuliah. Ya kalau adik gue hidup di zaman gue mungkin cuma bisa nangis, usaha sepatu itu ditambel. Kita STM tuh, cara gue robek. Kita STM nggak terlalu dekat. Karena mungkin beda basis juga kan. Beda basis, beda jurusan. Nah, beda basis segala macam, jadi cuma ketemu di sekolah doang. Itu juga kan cuma main bola plastik. Terakhir lah. Kelas 1 kelas 2 kita nggak kenal. Nah, itu kalau lu kenal gue, STM itu kenal robek. Sepatu gue robek. Baunya tuh kopong. Tambel pakai karet makanan. Baju OSIS. Kan udah tepok, gue ngakalinnya makainya itu di sekolah doang. Pelipet dulu dari rumah ya. Dia mau pakai kaos oblong sampai sekolah baru ganti baju, pulang gue lipat lagi, rapi masukin ke tas lagi. Gue cuma punya satu. Jadi seragam gue dari Senin sampai Sabtu sudah bisa dipastikan itu dulu. Sabtu masuk ya. Jadi dari Senin sampai Sabtu seragam gue itu. Siap. Nah, makanya kalau sempat main diundang ke sekolah, terus mau pembicara tentang kewirausahaan, masih banyak kan yang lebih senior kita masih banyak lah yang punya tempat sablon kayak gini yang lebih megah, banyak. Tapi itu juga yang gue bilang sama guru, kenapa nggak undang mereka? Jawabannya guru, mereka bisa doang, tapi tidak menginspirasi. Berarti lo menginspirasi nih Ya nggak tahu. tapi semoga menginspirasi. Tapi udah tiga orang yang udah belajar di sini terus buka sablonan sendiri. Dan katanya juga ada yang PKL di sini kan? Ada tahun lalu anak grafika PKL di sini. Di sini mereka sampai udah deh gua buka sablonan aja bang. Gua ganggu deh. Waktu dia PKL di sini, Iya. terus mereka mikir, wah gua kayaknya buka sablon aja bang. Nah, karena mungkin kan dia tiap hari di sini dong, tiap hari di sini. Dia melihat ada customer datang. Nggak menutup kemungkinan mereka juga melihat pelunasan atau segala macam. Mungkin mereka juga mikir wah enak ya. Tapi mereka lu kasih ini nggak transport nggak waktu mereka PKL? Enggak, dikasih pas terakhir ya. Pas terakhir aja. Karena kan cuma sebulan. Jadi pas sebulan kalkulasi kasih tiket buat tuh. Oh iya bang, makasih bang. Sampai sekarang masih masih sering ada yang kesini 1-2 orang. Bang, besok gua ke kios bang. Lu main aja. Jadi kalau ada yang nanya, bang, biaya berapa biaya khusus sablon? Ada. Gua nggak pernah. Kalau mau belajar datang sini, belajar. Setiap hari datang ke sini, seminggu juga bisa. Oh berarti ini kebuka ya untuk lo yang Ya. mau belajar sablon, kebuka free. Bos Onta akan bantu lo. Jadi kalau mau belajar sablon datang ke sini, ntar ya bisa gas, bilang kita bisa dulu. Siapa yang datang aja. Di komen boleh lo di komen nanti gua belajar langsung aja, kalau ada yang mau belajar aja sama-sama. Karena kita juga masih belajar. Gua nggak pernah bilang apa belajar karena tadi tuh kan yang gua bilang tadi masih banyak kakak-kakak kelas kita, abang-abang kelas kita masih banyak yang buka sablon ini yang lebih gede masih banyak. Nah, gue yang pengen tahu gini nih, waktu tadi lu keluar nih dari perusahaan, lu mau buka usaha ini,
Nggak mungkin dong semena-mena atau mereka langsung setuju nih, orang tua atau mertua. Ya, kan? itu kan tadi gue bilang 2 Nah. minggu dicuekin. Lu 2 minggu dicuekin. 2 minggu dicuekin. 2 minggu Nah. dicuekin maksudnya datang ke rumah nyokap. Karena kan waktu itu nggak ada kios. Jadi kalau nggak ada kios kan berarti kalau keluar rumah nggak ada yang dituju. Mana nih hari ini? Udah rumah nyokap doang. Cuma bisa rumah nyokap doang. Waktu itu Reva masih BlackBerry tuh. Sementara istri lu kerja kan? Ya, Nah terus gimana tuh? namanya naluri ibu kan Nah, pasti masuk malam ya tawa-tawa gitu. Besok datang lagi masih masuk malam ya masih masuk malam. Tapi kan nyokap nggak bisa, tapi kan ibu nggak bisa dibohongin lah. Akhirnya ngomong lah, kamu keluar dulu. Iya. Udah cukup sampai situ. Nyokap gue pergi. Nenek-nenek. Nggak lanjut, enggak. Suruh cuekin tuh. Dicuekin gue dari situ 2 minggu. Itu nyokap. Iya. Mertua? Karena kan mungkin karena anaknya masih kerja dan maksudnya cuek-cuek banget juga enggak, tapi ada lah perubahan sedikit jadi diam gitu kan. Mungkin mikirnya kita mantu gue baru nikahin anak gue kerja. Dulu nih kasih apa? Dulu anak gue melamar anak gue labelnya karyawan. Akhirnya 2 minggu gue berani diri buat ngomong ke nyokap. Kenapa sih cuek aja sih gue didiemin? Ya karena tadi langsung nyokap gue langsung pas gue pancing ngomong itu langsung banyak omongannya. Lu kamu kerja baru nikah sebulan lu baru kerja gitu. Gua banyak lah. Kamu tuh kerja deket. Kecewa lah ya, kecewa, marah. Kamu tuh kerja deket. Apalagi yang kamu cari? Aneh tuh cari. Kebebasan. Enggak, gua nggak dapet. Oke. Terus yang kedua, gua bilang ke nyokap gua, kalau kita nengok pengusaha-pengusaha yang besar juga dulu dia berada di apa? Nah, dan yang ada banget di gue itu, gue bukan tipikal yang di zona nyaman. Oke. Jadi gue kasarnya gue selalu punya prinsip gini, kalau lu mancing di empang, umpan lu cacing, lu jangan berharap dapat ikan paus. Betul. Nah, kalau lu mau dapet ikan paus, lu bergerak ke laut, umpan lu lebih mahal, pancingan lu lebih mahal, modal lu lebih mahal. Adalah sedikit persentase lu dapetnya lebih besar, betul. Bukan cuma lele. Nah, itu yang paling penting. Dua. Nah, sudah lu mulai usaha nih ya, udah mulai usaha, akhirnya kan keluarga tahu nih, Akhirnya tahu. punya usaha nih. Kapan mereka nih orang tua, keluarga bisa nerima lu lagi nih? Oh ternyata keputusan yang lu ambil itu bener. Kamu perlu buktiin dong. 6 bulan. 6 bulan, udah lama ya? 6 bulan mereka. Tapi selama 6 bulan itu tiap kalau ke rumahnya kalau ke rumah nyokap pasti nanya, gimana usahanya? Kita udah tekad sama gue, udah tekad sama istri gue, apapun yang kita dapat di usaha kita bilang aja kita lancar. Akhirnya Nah awal buka usaha itu tuh gue inget, gue nanya ke bini gue, kalau gue buka usaha kan namanya orang usaha sama kayak orang dagang ya. Kalau ada kalanya kita nggak laku, ada kalanya kita rugi. Sekarang gue tanya lo mau nggak makan pakai telur kita bagi dua? Omongan bini gue yang bikin gue mantap. Omongan bini gue bilang, jangan dua kecap aja kita bagi dua, gue mau. Baru 6 bulan sempat nyerah. 6 bulan tadi sempat nyerah. Sempat pikir mau kembali ke juga. Karena merintis sangat susah. Ya, orang siapa sih yang tahu gue? Yang tahu kasih apa? Mungkin yang tahu aja ya, kita tahu kerjanya pakai kakak. Gak ada yang tahu apa kerja usaha sama. Akhirnya selama 6 bulan profitnya nggak nambah-nambah. Balik kerja, pengen balik kerja. Nah, ngomong lagi malam-malam kali, gue bekerja. kayak gagal. Nah, gue nggak makan. Ini istri cuma ngomong pelan. Nyerah. Enggak sih, pengennya kayaknya dia udah terus. Gue masih bisa makan. Itu udah nganggur dia, udah keluar. Dia udah keluar dia, Udah keluar, tapi dia masih bilang nyerah gitu ya. Dia ngomong nyerah. Enggak sih, pengennya nggak nyerah. Ya udah, kalau nggak nyerah
berarti dia yang orang pertama yang Iya. support tuh ya. Bukannya, jadi dia nggak ngomong ini kita nggak punya uang, dia kamu kerja dulu kan udah jelas gajinya, dia nggak gitu. Nah itu makanya dari situ gue mau deh gue harus bisa nih, dari mulai nyambil sendiri, dan gue punya prinsip jangan buru-buru punya karyawan. Jadi gue pengennya pre dulu sendiri, nyambil sendiri, belanja sendiri, ngelipet sendiri. Jadi kalau sekarang ada yang bilang yang bilang enak itu mereka. Yang mereka nggak ngeliat lu. Gua ngeliat lu sendiri, ya kan? Berarti gini, 2012 join, join, terus setelah 3 bulan tadi lu bilang ya? dapat 8 bulan, 8 bulan, terus lu buka sendiri, ya kan? 6 bulan kayaknya lu nyerah, bakal nyerah nih, berarti udah sekitar 14 bulan lah ya. Kok lu akhirnya nyerah, akhirnya dapat kata-kata lu nyerah gitu ya. Ya, itu mon istri. Iya, lu bangkit lagi. Ada lu udah buka kios ya? Belum. Pas nyerah itu belum. Pas nyerah itu belum. Belum dapet kios. Pokoknya lu masih jalan sendiri lah ya. Iya. Jalan sendiri, lu kerjain sendiri tuh. Gue Iya. lihat tuh lu kerjain sendiri. Bahkan di sinilah dari ini kios kayaknya gak begini. Enggak, ini kios udah 3 kali renov. Iya, pokoknya dari kios pertama kali masih semrawut lah kalau gua. Masih bangunan tua. Masih bangunan tua. Lu sendiri, terus gue pernah bilang, cari pegawai lah. Karena gue lihat udah mulai, waktu itu gue lihat udah mulai agak-agak lumayan lah ya. Yang berarti lu benar-benar ngerasain bagaimana lu ngerintis sendiri ya. Iya. Lu nyablon sendiri, lu kerja sendiri, lu ngeliput sendiri. Bawa-bawaan gitu, naik motor lah pasar minggu, hujan deras, berhenti, bongkar dulu, di dalam ada jas hujan. Jas hujannya bukan buat lo, jas hujannya buat kau, buat bahan. Jadi bahannya untuk jas hujan, diikat, jalan lagi. Jadi itu dari pasar minggu sampai sini, basah-basahan, kuyup, tapi yang penting bahan gue jangan kehujanan. Lu nganter sendiri juga. Antar sendiri. Gila ya. Berarti ini inspirasi coy. Nah sekarang nih ya, sekarang pegawai lu berapa? Sekarang 2, karena gini, kalau sablon nggak perlu banyak, tapi bisa kerja semua. Jadi sekarang panggil 3 orang, 4 orang sama gua. Berarti sama lu 4 orang, Iya, pegawai lu 3 lah ya? Iya, gua nggak pernah bilang mereka pegawai, enggak. Karena juga mereka di sini nggak pernah gua ibaratin, lu gajian juga. Di sini mereka bukan kerja. Jadi kita berempat di sini sama-sama cari order. Gua pengennya on Partner lah ya, partner. Iya, jadi teman kerja. Di sini gua masih bagi baju kotor, masih nyuci screen, masih segala macam. Walaupun mereka jambang saja bang, enggak. Biar uang gua juga enak gua makan. Gua selalu bilang gitu kemarin. Jadi gue nyuci juga, nggak ada bedanya. Bahkan seperti ini bener. Jadi gue nongkrong di luar, ada customer datang, gue pakai baju bulu tuh, kan langsung diri dong. Iya pak, ada yang bisa saya bantu. Customernya bilang,